Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam acara PA Jemaat GKI Kabangan. Adapun tema yang hendak kita pelajari pada saat ini adalah membangun tujuan hidup keluarga Kristen. Saya ulangi, membangun tujuan hidup keluarga Kristen, yang diambilkan dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-4 sampai ke-12. Tetapi sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat malam ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang menghadap padamu. Kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap hati maupun pikiran kami, untuk memampukan kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam firman ini. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, dan kami siap untuk belajar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doa yang kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 12 ini nanti kita akan baca, atau tepatnya Bapak, Ibu, Saudara baca di rumah masing-masing. Tetapi ada beberapa ayat yang nanti akan saya bacakan untuk kita semuanya. Sesuai dengan tujuan kita, yaitu membangun tujuan hidup keluarga Kristen, perlu kita pelajari dulu atau mengerti dulu tentang yang dimaksud dengan keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang paling kecil yang ada di dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Itu adalah keluarga inti. Sedangkan bisa ditambah kakek, nenek, saudara, pembantu, dan sebagainya. Itu adalah keluarga semu. Nah, di dalam suatu keluarga, hubungan relasi sangat penting dilakukan masing-masing anggota keluarga. Sedangkan Kristen, kalau menurut pengertiannya adalah pengikut atau pengiring Kristus. Kristen ini pertama-tama kali digunakan di jemaat di Antioquia. Nah, kalau kita sebutkan keluarga Kristen, berarti adalah suatu kelompok sosial yang paling kecil yang ada di masyarakat, yang bertujuan untuk mengikut atau mengiring Kristus. Itu adalah definisi dari keluarga Kristen. Lantas, apa tujuan dari keluarga itu? Pada umumnya tujuan suatu keluarga adalah agar kehidupan berkeluarga itu sejahtera, bahagia, dan bisa dilakukan terus-menerus. Tetapi apakah itu yang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh Allah, ataukah hanya itu tujuan yang dikehendaki oleh secara manusia? Beberapa sumber dari literatur ataupun referensi ayat yang saya kumpulkan menyebutkan bahwa ciri-ciri keluarga Kristen adalah yang pertama, berbakti bersama-sama kepada Allah, diambilkan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Bersukaria bersama di hadapan Tuhan, dari Ulangan 14 ayat 26. Yang tiga, yang paling penting, diajar dari firman Tuhan, diambilkan dari Ulangan pasal 4, 9, dan 10. Yang keempat, hidup dalam kesabaran dan persekutuan, Matius 18 ayat 21 dan 22. Serta hidup dalam kerukunan, Kejadian pasal 25 ayat 24. Itu merupakan ciri-ciri keluarga-keluarga Kristen yang diambil dari beberapa literasi referensi yang pendukung. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara mempunyai banyak ciri-ciri yang bisa disebutkan, tetapi 5 hal ini yang ingin saya sampaikan, khususnya pada nomor 3, diajar dari firman Tuhan. Nah, sesuai dengan konteks kita, Rasul Paulus mendirikan atau melahirkan jemaat-jemaat di berbagai macam kota. Seakan-akan dia adalah ayah dari sebuah jemaat
keluarga. 1 Korintus pasal 4 ayat 15 mengatakan demikian. Rasul Paulus adalah ayah atau bapa bagi mereka, yaitu jemaat-jemaat yang didirikannya. Termasuk di kota Filipi. Jemaat di kota Filipi yang terus bertumbuh menjadi jemaat yang besar. Paulus sebagai bapa dari jemaat di kota tersebut merasa perlu untuk mengajar, merawat, memelihara jemaat di kota Filipi itu dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang berasal daripadanya. Jemaat, kenapa? Jemaat harus dipelihara oleh Rasul Paulus. Karena pada saat itu di kota Filipi banyak orang-orang yang juga belum mengenal akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Kalau jemaat di kota Filipi tidak dipelihara melalui pengajaran-pengajaran Rasul Paulus, dikhawatirkan kehidupan mereka akan terpengaruh. Mereka jauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Makanya melalui surat pengembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi ini, Paulus ingin menekankan atau menandaskan tentang pentingnya ajaran-ajaran yang daripada Tuhan sendiri. Tentunya ajaran-ajaran yang benar. Rasul Paulus menggambarkan atau mencontohkan pemikiran dulu ketika dia menggunakan kemampuan dan penalarannya di dalam mentaati hukum Taurat. Rasul Paulus kita ketahui bahwa dia adalah seorang Yahudi yang cukup taat mentaati hukum Taurat dan dengan gigih untuk membela atau mempertahankan hukum Taurat tersebut. Tetapi dulu yang merupakan suatu kebanggaan baginya saat ketika dia sudah ditangkap dalam tanda kutip oleh Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus, itu merupakan suatu kerugian. Pada ayat 5 dan ayat 6 dikatakan bahwa disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku bangsa Benyamin orang Ibra diasihi tentang pendirian terhadap hukum Taurat ini aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercatat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pengajaran Rasul Paulus ini, ia ingin menekankan bahwa ketika ia sudah ditangkap oleh Kristus, dia mengikut Kristus, dia menyerahkan hidupnya di dalam penguasaan Kristus, maka pengajaran-pengajaran yang benar dia peroleh daripada Kristus. Pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-12, Rasul Paulus menyatakan pengakuannya bahwa kebenaran daripada Kristus adalah mutlak dan berlaku bagi dirinya. Ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah Rasul Paulus, di mana dengan pemikiran pengajaran dari Allah sendiri, Rasul Paulus mengajarkan itu semua kepada jemaat di kota Filipi. Bagaimana pengajaran yang dilakukan oleh Allah sendiri yang akan menguatkan dan membuat jemaat di kota Filipi menjadi
jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang benar di hadapan Allah. Nah, kalau kita diterapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kondisi keluarga kita? Sudahkah kita mempunyai sebuah keluarga Kristen yang di dalamnya tumbuh rasa persaudaraan, persekutuan yang akrab untuk memuliakan Tuhan dan mau diajar firman Tuhan sehingga menjadi keluarga Kristen yang hidup dalam persaudaraan dan kerukunan? Apakah kita sudah memiliki keluarga seperti itu? Ataukah kita belum memiliki seperti itu? Kalau kita belum memiliki seperti itu, serahkanlah keluarga kita kepada Tuhan untuk dibentuk sesuai kehendaknya. Walaupun dalam pembentukannya melalui prosedur yang menyakitkan, penuh dengan lika-liku pencobaan dan penderitaan, tetapi yakinlah ketika kita, keluarga kita berhasil melalui proses seperti itu, kita akan menjadi penyembah-penyembah Allah yang sejati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sedikit yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan tema membangun tujuan hidup keluarga Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mengerti akan tujuan keluarga kami, yaitu untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Melalui pengajaran-pengajaran yang berasal daripada-Mu-lah, kami harus menjalaninya. Kami harus hidup di dalam pengajaran-Mu, bukan melalui atau berdasarkan pemahaman kami, pemikiran kami, ataupun kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Tolong Tuhan, bentuklah keluarga kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang baik, keluarga yang mampu berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga banyak orang diberkati, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan singkat pada malam hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Amin.